Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad, orang tua kita Bapak Haji Nazaruddin Rais, Bapak Abdul Razak Rais, dan segenap keluarga besar dari Musholla Al-Mahsurin serta jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita telah melaksanakan apa yang menjadi rutinitas kita setiap malam Jumat yang keempat, yaitu kita membaca qasidah Al-Burdah Al-Madih, dan kita akan sedikit mengulas bait-bait dari qasidah Al-Burdah yang mudah-mudahan menambah kepahaman kita dari apa yang kita baca, dan mudah-mudahan juga menambah kekhusyuan kita dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, pengurus musholla sudah memberikan atau sudah membelikan kitab ya yang menjadi rujukan dalam kajian syarah burdah ini, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Insyaallah ini kitab yang ringkas namun bermanfaat insyaallah ya. Dan inilah kitab yang Al-Fakir gunakan dalam setiap kali kajian. Tidak terlalu banyak bahasan mengenai kebahasaan seperti dalam kitab-kitab syarah burdah yang lainnya. Dalam kitab ini kita dijelaskan makna-makna dari bait-bait burdah, sekaligus kalau ada bait yang mempunyai fawaid maka beliau akan menyebutkan, ya seperti yang kita sudah bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik jamaah sekalian, kita masuk pada bait yang ke-9 dan 10, yaitu halaman ke-20 ya, halaman ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kalau kita terjemahkan satu kata, na'am, ya atau memang, betul. Nah ini jawaban dari pertanyaan yang sebelum-sebelumnya tuh. Kan ada pertanyaan dari dirinya sendiri yang dijawab oleh dirinya sendiri, ini dia. Jadi pertanyaan itu dijawab pada bait yang ke sekarang ini. Naam, betul. Saro artinya berjalan di waktu malam. Taifu itu artinya adalah khayal atau khiyal, bayangan. Man ahwa, orang yang aku cintai. Fa'arraqani, yang menyebabkan aku tidak bisa tidur. Betul, bayangan orang yang aku cintai datang pada waktu malam sehingga aku tidak bisa tidur. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, dan kecintaan itu ya'taridu ay yughayyibu, ya'taridu itu menghalang, dan cinta itu menghalangi atau menghilangkan kelezatan dengan sebab kesedihan ya, dengan sebab kesedihan. Apa maksud dari bait ini? Ai sadaqta ayyuhas sa'il, engkau benar wahai orang yang bertanya. Fima nasabtani ilaihi minal hubbi, apa saja yang kamu telah nisbahkan kepadaku dari rasa cinta itu.
fa inni innama bakaitu wa saqamtu min tadhakkuril ahibbati alladhi kuntu faraqtuhum. Sesungguhnya aku tatkala aku menangis dan tatkala aku sakit karena mengingati orang yang aku cintai yang dahulu aku meninggalkannya, aku meninggalkan mereka. Wa sababu dzalika tadhakkur, dan penyebab ingatan itu, ya, penyebab ingatan itu datang adalah annahu sara ilayya lailan fin naumi, bahwasannya datang kepadaku di malam hari dalam tidur khiyalu man uhibbuhu, bayangan orang yang aku cintai, wa man atamanna ru'yah, orang yang aku inginkan untuk aku jumpai, ba'dama kuntu mutaladzidzan bil musyahadati wal wisal, setelah dahulu aku merasakan kenikmatan ketika bertemu secara langsung dan juga berhubungan dengannya. Fantabahtu lidzalika faz'an lamma harrakani minal farhi bisababi liqa'ihim. Kemudian aku terbangun. Lidzalika, karena cinta itu, faz'an, terkejut, lamma harrakani minal farah, karena ada kecintaan yang menggerakkan aku itu, bisa babiliqaihim, dengan sebab pertemuan dengan mereka. Zonnan minni anna dzalika minal yaqazah, aku menyangka bahwa hal itu adalah terjadi secara nyata. Falamma tabayyana li annahu hulmun, maka tatkala itu terbukti bahwa ia adalah hanya mimpi, adali ma kuntu tasallaitu anhu ba'da tasalli, maka aku kembali pada keadaanku yang dulu, yang senantiasa menghibur hati, ya, agar bisa melupakan apa yang aku cintai itu. Fa athara dzalika indi, maka yang tersisa adalah kecintaan saja. Fa asharoni, dan kecintaan itu membuat aku tidak bisa tidur. Fa innal hubba yadfa'ul ladzati allati hiya an-naum, maka sesungguhnya cinta itu menghalangi kelezatan yang ia adalah tidur itu sendiri. Wat tasalli 'anil mahbubin, dan berusaha menghibur diri, melupakan dari orang yang dicintai, bima yansha'u 'anil hubbi, dengan apa yang tumbuh daripada kecintaan itu, min syiddatil huzni, karena sangat sedihnya. Nah, jamaah sekalian, jadi maksudnya bagaimana? Begini. Jadi pengarang kitab, beliau mencintai seseorang yang sangat dalam kecintaannya. Satu malam, orang yang dicintainya itu datang. Datang dalam apa? Dalam mimpi. Nah, karena kecintaan yang terlalu dalam dengan orang yang ingin dijumpainya itu, dia menganggap bahwa mimpi itu nyata. Ya, dia menganggap bahwa mimpi itu nyata. Nah, karena sangat gembiranya ketika berjumpa dengan orang yang dia cintai itu, kegembiraan itu akhirnya membuat dia jadi sadar. Dia akhirnya terbangun bahwa yang dijumpai itu bukan nyata, tapi dalam mimpi. Maka kelezatan itu ketika berhadapan dengan orang yang dicintai, hatta dalam mimpi itu, terpaksa diputus oleh apa? Oleh kenyataan, oleh realitas bahwa apa yang kita rasakan dari kenikmatan bertemu dengan yang kita cintai itu ternyata bukan realita, tapi hanya mimpi. Sehingga ketika dia kembali bangun, maka dia terpaksa berada dalam keadaan sakit lagi. Sakit karena apa? Sakit karena bersedih. Ternyata mimpinya itu enggak nyata, mimpinya itu tidak real. Terpaksa membayang lagi orang yang dia cintai, ya, membayangkan lagi orang yang dicintainya. Siapa itu? Rasulullah SAW. Ya, orang kalau sudah sangat cinta tuh seperti itu. Mimpi dianggap nyata. Memang betul sih,
Ada hadis yang mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang menjumpai aku dalam mimpi, dalam tidurnya, maka sungguhnya dia melihat aku secara nyata. Tapi kan nggak bersama terus, ya kan? Kita nggak akan terus bersama Nabi, karena itu mimpi. Kita akan diputuskan kenikmatan berjumpa dengan kekasih itu dengan apa? Dengan realita bahwa kita harus bangun setelah tidur. Setelah bangun lagi tersiksa lagi hati kita, karena kita tetap membayang-bayangkan orang yang kita cintai itu, yang bikin kita jadi nggak bisa tidur lagi. Ya Allah, ngebayangin lagi baginda Rasulullah SAW gitu. Orang kalau keterlaluan cinta, ngebayangin orang dicintai itu tersiksa. Ya. Makanya kata pengarang kitab, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kecintaan itu menghilangkan atau memutuskan kelezatan dengan sebab penyakit, dengan sebab kesedihan. Karena ketika orang itu terpaksa berpisah dengan orang yang dicintainya, kesedihan itu menyakitkan dia. Keterpisahan antara kita dengan yang kita cintai itu menyakitkan. Makanya para sahabat Nabi ketika mereka ditinggal oleh baginda Rasulullah, mereka sedih dengan sangat sedih. Seperti yang saya pernah cerita pada pertemuan yang sebelumnya, betapa sedihnya sahabat ketika ditinggal mati Rasulullah SAW. Nah, kemudian jamaah sekalian, sehingga pertemuan dengan orang yang dicintainya itu menjadi pertemuan yang dinanti-nantikan. Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika beliau akan wafat, kelihatan mengucur dari dahinya keringat sebesar-besar biji jagung Pak keluar itu. Kesian apa yang dialami oleh Bilal, sampai istrinya mengatakan wa karbah gitu ya. Alangkah kesiannya kamu wahai Bilal. Bilal dalam keadaan sedang sakarat itu, sedang merasakan sakitnya sakarat, beliau berkata wa tarabah, seakan-akan ingin membetulkan ucapan sang istri, bukan kesedihan yang aku sedang alami, tapi alangkah beruntungnya aku, ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, karena besok aku akan berjumpa dengan para kekasihku, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi perpisahan itu adalah satu kesedihan yang dianggap sebagai penyakit, dan pertemuan dengan orang yang dicintai adalah satu obat dari apa yang dia alami selama ini. Nah, jamaah sekalian, jadi ternyata Al-Imamul Busiri itu mengalami hal ini. Kecintaan yang besar kepada baginda Nabi Muhammad membuat beliau itu sering gak bisa tidur, Pak. Coba bayangin tuh, kecintaannya yang besar kepada Nabi membuat dia itu gak bisa tidur. Betapa hebat tuh cinta, ya. Makanya tidak heran kitab yang beliau karang ini kitab yang sangat betul-betul berkah. Ya, di akhir itu kan beliau menyebutkan apa tuh yang di bait yang terakhir itu kan, bahwa beliau berkhidmat, mengabdikan dirinya untuk memuji baginda Rasulullah. Dia berkhidmat dirinya untuk memuji baginda Rasulullah. Karena apa? Karena kecintaannya. Ya, nah itu maksudnya. Kemudian kita teruskan sedikit lagi. Wa yuqalu, dan ada pendapat yang mengatakan fa innal hubba yahulu bainal muhibbi wa ladzatihi bisababil alam. Sesungguhnya kecintaan itu menghalangi antara orang yang dicintai, antara orang yang mencintai dan kelezatannya itu dengan sebab rasa sakit. Cinta menyebabkan orang terhalang dengan orang yang dicintainya itu dan kelezatannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesakitannya, kesedihannya. Min adamil wasli anil mahbub, karena dia tidak bisa berhubungan, karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang yang dicintainya. Fayasirul alamu kal khasyatil mu'taridati fin nahar, maka menjadilah rasa sedih itu seperti rasa takut yang datang pada waktu siang. Wa yuqalu, dan ada pendapat yang mengatakan fa innal hubba yuzilul ladzati bisababil alam. Sesungguhnya kecintaan itu menghalangi kelezatan dengan sebab kesedihan.
Falba lisababiyah wal mulabasah, gitu ya. Jadi maksudnya cinta itu menghalangi kelezatan, ya. Karena apa? Karena tidak bisa bertemu dengan orang yang dicintainya, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Baik, sekarang kita baca faedahnya. Ini kita sudah bahas pada pertemuan terakhir, tapi kita baca teksnya secara langsung. Faidatu hadzal bait. Faidah bait ini, anna man karrarahu ba'da salatil isya hatta yaghrib alaihi an-naum. Bahwasannya barang siapa orang yang mengulang-ulang bait ini setelah salat isya sampai dia dikalahkan oleh rasa ngantuknya, sampai dia tertidur, fa innahu yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi insyaallah, maka sesungguhnya dia akan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, dalam tidurnya, insyaallah, jika Allah berkehendak. Ya, jadi jamaah sekalian, ini faedah yang bisa kita amalkan, ya. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Kalau kepengen ketemu Nabi, cinta kita betul-betul cinta yang murni, pasti kita akan kepengen bertemu Nabi. Orang kalau pengen ketemu pasti pengen berusaha, begitu kan? Maka dia ingin merealisasikan mimpinya itu. Maka menjadi bohong kalau orang ngaku cinta tapi nggak kepengen ketemu, ya, nggak kepengen ketemu, maka dia itu cinta yang bohong. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca faedah atau makna daripada bait ini, jadi kita bisa menambah kecintaan kita, terinspirasi dengan orang-orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam keseharian kita, ya. Jamaah sekalian, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung pada bait yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.